Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di Spung Channel. Di sini Caca Pung Jawa Lampung bocah pusing bawelan cerewet, jahat juga ya, jahat, cerewet, bawel ya. Terus apa meneh ya? Karena di Spung ini suka bikin orang kesel, suka bikin orang marah, suka bikin orang emosi, suka bikin orang nesu ya, nggak apa-apa deh, everything gonna be okay gitu, so don't worry about my angry apa sih guys. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dilimpahi keberkahan. Amin. Buat lover dan haterku, doa terbaik aku buat kalian. Kini aku mau ngebahas masalah apa? Masalah penista agama yang sesungguhnya, yaitu orang yang melantunkan azan hayyalal sholat diganti dengan hayyalal jihad. Videonya udah beredar, aku juga ada menguploadnya, bahkan suara orang yang menyuruh untuk membuat video seperti itu juga udah ada gitu. Mungkin kan bisa menebak sih suara siapa itu gitu ya. Kalau menurut aku, orang-orang tersebut itu justru orang-orang yang betul-betul melakukan penistaan terhadap agamanya sendiri. Karena tidak ada hadis dalilnya lantunan azan, panggilan seruan untuk melakukan sholat itu diganti dengan hayyalal jihad ya. Kalau diganti seperti di Turki atau di mana kemarin waktu rame-ramenya pandemi itu diganti tetap ditujukan untuk melakukan sholat tetapi di rumah, itu it's okay karena tujuannya tetap untuk mengajak orang melakukan sholat gitu ya. Tapi kalau hayyalal jihad, mengajak untuk orang berjihad, itu sudah salah kaprah gitu ya. Bahkan orang yang pertama kali menyerukan ataupun mengganti kalimat hayyalal sholat dengan hayyalal jihad yang bernama Salman, seorang ulama garis keras di Arab Saudi, itu pun ditangkap dan dihukum mati karena menggantikan kalimat azan hayyalal sholat diganti dengan hayyalal jihad. Nah sekarang enek wong sing reko-reko gawe video hayyalal sholat diganti hayyalal jihad hanya untuk membela satu orang ya. Yang sing jarene imam besar, sing jarene keturunan Nabi, sing jarene Habib, itu adanya zaman Orba kemarin ya. Zaman Orba nggak tahu, mungkin masih jadi kacung anteknya Orba gitu ya. Jadi mereka nggak berani untuk berkoar-koar, bahkan mengeklaim seseorang itu imam besar, Habib dan keturunan Nabi gitu ya. Jadi kalau menurut aku, orang yang melantunkan azan hayyalal sholat diganti hayyalal jihad itu adalah penista agama yang sesungguhnya. Klarifikasi, minta maaf, gak apa-apa, dimaafin aja lah, kan sesama umat Islam harus saling memaafkan. Woi, tapuk cangkem mesisan gue ya. Minta maaf. Hukum harus berlaku adil kepada siapapun, entah itu minoritas ataupun mayoritas. Jangan kalau pas yang minoritas melakukan kesalahan disebut sebagai penista agama, maaf tidak diterima. Maaf diterima, hukum tetap berjalan. Giliran orang umat Islam sendiri yang melakukan penistaan, cukup selesai dengan minta maaf, tanda tangan di atas materai, klarifikasi, dan tidak diteruskan jalur hukumnya. Walaupun aku umat Islam, agamaku Islam, kalau ada orang yang bersalah ya, sedangkan mereka itu justru melakukan penistaan terhadap agamanya sendiri, hanya selesai dengan kata maaf, tanda tangan di atas materai. Sungguh-sungguh keadilan di negeri ini belum terjadi, terutama keadilan dalam hal hukum gitu ya. Jadi jangan uang mayoritas yang melakukan kesalahan kemudian cukup selesai dengan kata maaf. Jangan. Agama lain diakui sebagai penista agama, dimaafkan, tetapi jalur hukum harus tetap berjalan. Begitu juga dengan kaum mayoritas. Ya, namanya kita hidup di negara yang ada undang-undangnya, ada jalur hukumnya. Mbok kuwi keturunan Nabi, mbok kuwi Habib, mbok kuwi imam besar,
Lek salah dan harus diproses, ya harus diproses. Jangan hanya karena merasa diri keturunan Nabi, merasa diri imam besar, merasa diri seorang Habib, ketika melanggar aturan yang ada di negara ini, dablek, ya. Dulu teriak-teriak mengatakan Ahok segera ditangkap karena berpotensi melarikan diri, ini, itu, dan sebagainya. Ternyata opo? Orang itu gede bacot doang, ngadepin kasusnya aja malah umroh nggak pulang-pulang. Sekarang ini dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan, mengadakan kerumunan, bahkan terjadi kasus positif di sekitar dia itu. Dipanggil sampai 2 kali nggak datang. Mana tunjukkan dong kejentelannya itu sebagai zuriat Nabi, sebagai habaib, sebagai imam besar. Kalau betul-betul itu nyata, ya. Malah sekarang anak buahnya podo nyerukan hayalal jihad, jihad matamu gue. Nah, siapa yang mau kalian jihati? TNI, Polri, rezim, pemerintah. Nabi Muhammad SAW aja ketika perang tidak pernah mengubah kalimat azan hayalal sholat diteriakan hayalal jihad. Neng kene sing sok merasa mayoritas, ya ingat negara Indonesia itu bukan negara Islam, Walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam, negara Indonesia bukan negara Islam. Tetap perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila itu Indonesia. Jadi hukum yang keadilan yang terjadi dalam kasus apapun, penegakan hukum itu harus adil. Gak mayoritas, gak minoritas, itu harus adil. Jangan cuma merasa mayoritas terus kalian bangga aku bisa melawan hukum ini dan itu. Apalagi aku pendukungnya imam besar, pendukungnya juriat Nabi yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Keturunan Nabi, nek omongane gak bener, ya omongane gak bener, ocehane gak bener, doa sumpah serapai gak apik, itu ki yo gak wajib untuk diikuti. Apa mlebu swarga hanya cukup dengan mengikuti juriat Nabi? Sedangkan kita sebagai, terus bagaimana dengan umat Islam yang lainnya yang yang tidak mengikuti keturunan Nabi, zuriat Nabi, bahkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW aja belum tentu kayak dewe iki masuk swarga. Belum tentu kita itu langsung masuk surga. Kita harus bekerja keras, berusaha bagaimana supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Bukan hanya mengikuti ini, itu. Gampang menrek. Kita berdoa, kita perbanyak baca sholawat, berharap mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi bukan terus mengikuti ocehan-ocehan sing gak bener. Jadi kalau menurut aku dan kelompok orang yang meneriakan azan hayalal jihad itu bukan hanya 1-2 orang, ada beberapa kelompok yang sudah melakukan itu. Itu pun harus diproses semuanya. Karena itu adalah penistaan agama yang sesungguhnya dilakukan sendiri oleh umat Islam. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Aku itu emosinya itu apa? Emosinya itu mereka merasa kaum mayoritas di negeri ini terus enak udele dewi. Semaunya sendiri, selesai cukup klarifikasi minta maaf. Itu aku sing miris rasan itu. Walaupun aku umat Islam, aku nggak terima dengan kaum minoritas yang diperlakukan nggak sama gitu loh. Saya miris dengan saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang mereka berada di posisi kaum minoritas, melakukan pelanggaran, maaf diterima, hukum tetap berjalan. Kasusnya kecil penjara, sedangkan mereka yang kaum mayoritas selesainya hanya matre 6.000. Ngapain data yang matre 6.000 kalau semua permasalahan cuma selesai dengan matre 6.000?
Itu karena bagi aku negara Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan apapun itu satu Indonesia, itu ya semuanya harus adil, baik dari segi apapun, keagamaan, kebudayaan, sosial, budaya dan sebagainya itu tetap harus adil, nggak mandang minoritas, nggak mandang mayoritas. Karena kita Pancasila, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kaum minoritas melakukan pelanggaran, kesalahan, penistaan itu harus dihukum. Ya umat Islam juga kalau melakukan kesalahan, pelanggaran, penistaan juga harus dihukum. Nggak cuma sekedar selesai di materi 6.000 tanda tangan, oret-oret jedret. Karena merasa kaum mayoritas, karena mereka mayoritas, mereka keturunan Nabi, keturunan Yesus, kemudian tidak berani untuk menindak tegasi. Jangan seperti itu. Itu yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, itu harus betul-betul adil melakukan penegakan hukum. Sehingga setuju karo omonganku, ya wis karepmu. Ya, karena aku betul-betul berharap Indonesia itu dari keberagaman, perbedaan itu betul-betul keadilan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Enggak mayoritas, enggak minoritas, itu mereka merasakan keadilan yang sama. Itu aja ya ulasan dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila kalian setuju dengan omongan saya ini silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.